Iya. Iya, jadi itu menginspirasi kami, Pak, sehingga ada wawasan lebih bahwa, wanita juga bisa gitu. Itu sih, pernyataan dari kami. Itu Pak Bambang, sebagai penutup, saya Kristi Yuwana, selaku dosen STAI Muhammadiyah Kabupaten Blora mengucapkan selamat ulang tahun pertama untuk, kanal YouTube Inspirasi Jawa Tengah. Semoga ke depan Inspirasi Jawa Tengah ini semakin banyak subscribernya, semakin bisa menginspirasi teman-teman yang ada di luar sana. Ya, kalau banyak subscribernya itu artinya banyak yang nonton. Kalau sudah banyak yang nonton ini semakin banyak orang lagi yang terinspirasi. Jadi MLM kebaikan, Pak. Dalam artian kita menginspirasi satu, nanti dari satu ini seperti contohnya saya terinspirasi dari Ibu. Lalu saya mengajarkan kepada mahasiswa-mahasiswa saya, mahasiswa-mahasiswa mengajarkan kepada murid-muridnya nanti di sekolah, itu artinya Inspirasi Jawa Tengah sudah melakukan MLM kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini tetap bisa memberi inspirasi, memberi motivasi, edukasi, informasi, syukur bisa membantu mencari solusi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video berkaitan dengan ulang tahun pertama dari channel Inspirasi Jawa Tengah, tepatnya 25 Mei 2020 sampai 25 Mei 2021. Saya sudah bersama dengan Mbak Kristi Yuwana, SPD MA, dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Blora, STAIM Blora. Apa kabar Mbak Kristi? Ya, alhamdulillah Pak Bambang, sehat-sehat semuanya. Ya. Masih keadaan ceria di sini. Oh gitu ya. Bagaimana suasana Lebaran di situ? Kalau di Cepu kan kebetulan ini ya Pak ya, memang seakan-akan pusatnya Kabupaten Blora kan di Cepu ya. Jadi mau Lebaran nggak Lebaran ini Cepu ini tetap ramai. Apalagi suasana Lebaran seperti ini. Jadi meskipun ada larangan untuk tidak mudik, untuk apa istilahnya tidak keluar dari rumah itu, tapi sepertinya tidak menghalangi masyarakat Cepu untuk tetap ini ya kayak reunian, halal bihalal, walaupun itu secara terselubung. Iya, itu Cepu kan ada stasiun kereta masih normal nggak? Kalau kereta jelas ini ya Pak, nggak bisa berjalan seperti biasanya, nggak seperti tahun-tahun sebelum ada COVID. Jumlah penumpang tentu sangat berkurang, bahkan drastis ya, karena persyaratannya sungguh luar biasa untuk bisa naik kereta. Begitu. Kalau COVID sendiri seperti apa di daerah Cepu, di Blora gitu? Kalau secara global untuk di Kabupaten Blora ini meningkat Bapak untuk kasus COVID-nya. Gitu. Dibanding dengan mungkin 2 bulan 3 bulan yang lalu gitu. Ini ada beberapa kasus tambahan yang bahkan di beberapa titik kecamatan di Kabupaten Blora ini masuk ke zona hitam. Oh, ya. Jadi agak serius nih. Nah, bagaimana selama setahun ini dampak ekonominya dari pandemi COVID ini? Pandemi ini ya. Ya, kalau mungkin awal-awal COVID yang lalu, dimulai dari Maret 2020 sampai dengan akhir tahun kemarin ini dampaknya cukup luar biasa ya. Banyak masyarakat yang istilahnya sambat Pak Bambang, sambat dalam artian biasanya kalau misalnya saya ambil contoh seperti supir-supir bus ya. Kalau di hari-hari biasa kan mereka muat para pedagang dari lokasi satu ke lokasi lain itu masih banyak penumpang. Tapi dikarenakan COVID ini mereka jadi sepi penumpang. Ini angkutan-angkutan kota yang antar kecamatan di wilayah Blora ini loh Pak Bambang. Itu sepi. Terus selain itu juga pedagang-pedagang yang
di pasar ini juga sepi karena masyarakat yang khususnya yang para masyarakat yang terpelajar ya, masyarakat yang sadar akan bahaya COVID ini benar-benar membatasi diri untuk tidak keluar rumah. Jadi seminimal mungkin ini mereka tidak belanja ke pasar, tidak melakukan aktivitas-aktivitas yang berlebihan di luar rumah, sehingga ini juga cukup berdampak bagi para pedagang dan masyarakat secara luas pada umumnya. Iya. Tapi kan ada, ya mungkin tidak semuanya bisa ya, kan ada pengganti, kan bisa berjualan lewat online misalnya. Oh iya, betul, betul. Nah, ini dia, tidak semua orang itu bisa bertransformasi dari jualan secara offline menuju ke online gitu. Jadi, apalagi kalau sudah ada mbah-mbah yang sampun sepuh itu kalau misalnya diminta untuk jualan kangkung secara online misalnya Pak Bambang, ini kan cukup sulit ya. Jadi mungkin jualannya tetap offline, tetap di pasar, tapi muncul wirausaha baru seperti Gojek online yang istilahnya bukan skala nasional ya, skala kecamatan aja udah ada jenis apa ya istilahnya yang jasa-jasa online untuk membelanjakan ke pasar. Jadi ibu-ibu ini tinggal pesan, tinggal klik pengen masak apa hari ini, itu sudah tersedia. Jadi mereka para pedagang tetap berjualan secara offline, tetapi ada orang-orang yang kreatif yang memanfaatkan ini kondisi ini untuk berwirausaha. Seperti itu Pak Bambang. Ya, jadi sekarang kan misalnya Cepu kan saya sering mampir makan pecel itu. Itu pecel kan bisa dikirim ke rumah juga bisa kan sekarang pesen. Iya, betul. Di pecel di sekitar Maju sini ya Pak ya. Iya. Mbak Kristi, ini kan juga orang tidak keluar rumah bukan berarti tidak berkegiatan. Sekarang kan fasilitas virtual kan banyak sekali. Mungkin apapun acara, bisa sekolah, bisa rapat, bisa itu secara virtual. Juga termasuk melihat YouTube. Ini seberapa banyak orang yang menghabiskan waktunya untuk nonton YouTube misalnya? Ya, saya rasa ini ya Pak ya, mungkin sekitar 70-80% masyarakat ini, 20%-nya ini yang belum melek digital ya. Ini sudah berbondong-bondong ke arah kanal YouTube ini. Bahkan bisa dibilang televisi saja sekarang kalah sama YouTube, Pak. Ya, karena kalau YouTube itu kan pengendali ada di tangan ini viewernya sendiri. Kalau TV itu tergantung stasiunnya. Kalau ini tinggal milih nggak suka ganti gitu. Kalau YouTube kan kita bisa lihat di mana saja dan kapan saja ya. Tapi kalau TV kan kita harus bawa TV yang segede itu gitu. Maka acaranya juga diatur kan oleh yang punya TV, jadi jam sekian ini, jam sekian ini. Kalau YouTube kan mau klik yang mana boleh aja ya. Nah, Mbak Pak Bambang ya, kalau YouTube ya. Mbak Kristi kan termasuk orang yang suka nonton channel Inspirasi Jawa Tengah. Apa yang menarik? Iya. Kalau nggak salah saya mulai follow subscribe kanal Inspirasi Jawa Tengah itu 11 bulan yang lalu Pak Bambang. Pak Bambang kalau masih ingat itu wawancara dengan Kades dari Desa Pentur Boyolali. Iya. Itu yang pertama itu. Berarti itu pertama kali itu. Iya, betul. Sekitar 11-12 bulan yang lalu ya Pak ya? Iya betul, karena ini tanggal 25 Mei itu. Oh iya. Iya Pak, saya ingat itu karena waktu itu kita di-share bahwa Pak Bambang sekarang punya kanal Inspirasi Jawa Tengah. Pas ngeklik itu saya pas dapat info soal nggak salah membahas tentang lumbung pangan di Desa Pentur kalau nggak salah gitu ya Pak ya. Iya. Ya saya masih ingat itu karena kadesnya ini kebetulan wajahnya mirip sama Pak D saya. Jadi saya ingat itu Pak. Ini tadi saya wawancara lagi nih. Jadi namanya Pak Mas Kuryadi. Oh iya betul. Ya. Pak Mas Kuryadi ya. Ya, jadi
itu kan hari Lebaran kedua. Jadi kita kemudian putuskan ini nggak bisa keluar-keluar, harus mengambil kegiatannya apa. Kemudian diputuskan oleh anak-anak saya, kita bikin channel YouTube. Nah, sudah akhirnya sejak itu. Ini ya Pak ya. Iya. Kalau dulu-dulu kan biasanya Pak Bambang kalau Lebaran kan silaturahmi ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Tapi karena mungkin pandemi, jadi silaturahminya via YouTube gitu ya. Awalnya seperti itu ya Pak Bambang? Ya betul. Jadi kita kan ini memang ya sekaligus ya di dalam kesulitan selalu ada peluang. Jadi ini nggak bisa bayangkan ini kalau situasi pandemi sampai 2 tahun seperti ini, sudah setahun lah ya, setahun seperti ini. Tapi nggak ada cara solusinya itu, waduh, ini mungkin orang bisa stres semua. Iya, iya Pak, betul Pak. Ya. Nah kemudian Mbak Kristi apa itu catatan-catatannya terhadap video-video inspirasi Jawa Tengah? Kalau kalau yang dulu-dulu masih oke sih Pak. Kalau sekarang banyak iklannya Pak. Ini ya, dulu subscribernya itu kalau nggak salah setahun yang lalu saya ketika subscribe itu saya masih masuk ke daftar ratusan lah, sekitar 200-300 orang pertama yang subscribe gitu. Sekarang sudah 46,7 ribu subscriber. Jadi iklan udah pada malah masuk gitu kayaknya ya Pak ya. Ya, jadi ini memang ada dua jenis iklan ya. Jadi iklan yang dari YouTube ya, itu secara otomatis masuk di situ. Ya. Tapi kan juga ada sponsor-sponsor yang langsung dari kami. Jadi mungkin nggak aja itu. Karena kita kan sumber penghasilannya juga cuma dari situ. Oke, ya ini intermezzo aja sih Pak. Cuman memang kalau dulu kan masih kita nonton sekitar YouTube 30 menit, 1 jam gitu lancar, aman gitu. Sekarang setiap 5 menit batasan ada iklan, 5 menit batasan ada iklan. Saya jadi nyimpulin gini, wah ini udah menghasilkan uang nih. Nah, itu memang salah satu ya, sebagai seorang profesional. Saya kalau sudah ngurusi media ini kan sudah profesional. Jadi kalau ada orang yang mau pasang iklan itu kita merasa dihormati, profesi ini dihormati, dihargai gitu ya. Ya jadi ya sudah memang itu. Nah, ya, tapi itu juga sebagai bukti bahwa Inspirasi Jawa Tengah itu mulai benar-benar sesuai dengan misi Bapak, bisa menginspirasi dan bisa memberi wawasan lebih kepada masyarakat Jawa Tengah. Berarti udah masuk, dapat gitu kan? Baru 1 tahun padahal ya Pak ya? 1 tahun, ya. Memang kita sudah mengambil segmen yang agak beda. Sebenarnya segmen ini bukan segmen yang basah ya, bukan yang segmen yang banyak viewer, itu bukan. Karena video-video kami ini serius. Jadi tidak anak-anak yang kecil, anak-anak itu nggak bisa masuk itu. Jadi harus orang-orang serius juga yang bisa masuk itu. Ya, saya tahu ini segmennya kecil ya, tipis gitu ya, tapi ya mudah-mudahan inilah pilihan saya supaya ini ada makna gitu ya. Nah, yang apa Mbak Kristi paling suka yang video yang mana? Kalau yang karena sudah banyak video yang kami tonton Pak. Kalau di Inspirasi Jawa Tengah sih yang paling saya sukai dan saya like, plus saya harus mencari like ke teman-teman paling banyak itu yang festival puisi Pak. Karena saya ikut di dalamnya. Saya harus info ke teman-teman, nanti tolong ya cek ke like ini ya, subscribe ini ya. Pas festival lomba puisi sekitar bulan apa ya Pak? 8 bulan yang lalu ya Pak ya? Jadi memang itu konten yang paling cepat menambah penonton, selain yang konten tentang Pak Didi Kempot itu juga banyak itu. Nah di segmen seperti itu. Iya, kalau yang paling saya suka ya soal festival lomba baca puisi itu, karena saya harus melihat rival saya ketika itu puisinya bagus nggak ya, cara bacanya bagus nggak ya gitu. Tapi
Kalau yang kanal yang non lomba itu yang saya paling inget itu dan saya paling seneng itu ketika menampilkan wawancara dengan Bupati Kendal kayaknya. Pernah ya Pak ya? Sama Pak Diko Ganinduto itu. Ya, yang menyambut Kendal UMKM penyangga ekonomi Kendal itu kalau nggak salah judulnya seperti itu. Iya, iya, ya itu setelah baru saja terpilih menjadi bupati. Iya, itu ingat. Lalu itu kalau di Inspirasi Jawa Tengah itu sih saya senangnya ketika Bapak wawancara sama tokoh-tokoh politikus gitu ya, yang istilahnya apa namanya ngasih gambaran ke masyarakat bahwa mereka tidak hanya istilahnya diem aja gitu loh. Mereka benar-benar melakukan pekerjaan-pekerjaan sesuai dengan target mereka. Lalu sepertinya pernah juga Bapak itu wawancara dengan Wakil Ketua DPR RI. Ya, Pak Abdul Fikri. Oh iya, betul. Nah, waktu itu Bapak membahas tentang para honorer atau P3K gitu kan. Itu kan cukup menarik dan kalau itu didengarkan, dilihat oleh para honorer itu akan memberi angin segar gitu untuk mereka. Itu bagus banget menurut saya, Pak. Baru yang di Inspirasi Jawa Tengah ya. Belum yang satunya lagi setelah Bapak buat channel baru ini Bangsa TV, itu semakin banyak hal-hal yang saya lihat gitu. Ya, jadi kami memang berkembang kemudian karena pakai nama Jawa Tengah, saya khawatir kalau orang-orang dari luar Jawa Tengah itu merasa ini bukan channelnya. Kemudian saya buat Inspirasi untuk Bangsa, itu yang menasional, jadi yang info-info nasional saya masukkan ke situ. Jadi misalnya tentang apa Disnatalis UNS misalnya, ya, saya berpikir karena UNS itu aset nasional, jadi semua mahasiswa dari manapun bisa masuk, itu saya masukkan situ. Nah kemudian berkembang lagi membuat Bangsa TV itu supaya bisa lebih santai sebenarnya. Jadi misalnya kegiatan kesenian ya, bikin lomba-lomba kesenian ini. Sekarang saya sedang menggalang dukungan untuk Kinarto Sabdo untuk jadi pahlawan nasional misalnya. Jadi lebih kayak gitu-gitu. Jadi ya. Meskipun istilahnya foundernya sama Pak Bambang Satmo gitu, tapi ini peruntukannya beda-beda ya. Inspirasi Jawa Tengah nanti ini. Nanti yang Bangsa TV membahas soal ini gitu. Jadi sudah ada konsep beda gitu ya, Pak. Ya. Karena saya terlanjur mengambil konsep Inspirasi Jawa Tengah itu serius. Jadi artinya kalau nanti tiba-tiba dimasuki yang agak santai gitu orang kaget. Ini nanti kok yang diharapkan yang serius-serius gitu. Terus Inspirasi untuk Bangsa juga serius gitu. Jadi yang tempat santai-santai itu kita sediakan sendiri gitu. Nah, saya juga berharap bahwa ini kan saya cuma merintis gitu. Nanti siapa tahu bisa meneruskan. Jadi Mbak Kristi misalnya bisa menjadi co-host. Hostnya gitu ya Pak? Bisa jadi co-host walaupun dari Cepu bisa. Jadi nanti kita wawancaranya gitu. Dan saya ini yang paling istimewa itu sejak awal sampai sekarang belum pernah pergi dari tempat. Jadi semua Zoom. Iya. Bener-bener live dari lokasi rumah gitu ya Pak ya? Iya. Sekaligus membuktikan bahwa kita bisa meng-create kreasi ya, dan dalam tanda petik menghasilkan uang hanya dari rumah. Itu memang benar-benar kita buktikan. Jadi kalau saya aja bisa, kenapa anak-anak muda nggak bisa? Betul. Gitu. Kan saya tidak lebih pinter untuk ini menggunakan teknologinya ini. Benar Pak. Jadi itu bisa menginspirasi anak-anak muda yang lain gitu. Saya aja nggak punya loh kanal YouTube, masa ya Pak Bambang punya gitu kan? Iya makanya. Jadi nanti kalau Mbak Kristi mau jadi co-host bisa.
nanti saya antar dari sini, kemudian wawancaranya silahkan aja, wawancara apa saja itu nggak masalah. Oh iya iya. Nanti kalau misal ini kan sudah di angka 46,7 ribu gitu ya. Nanti kalau sudah 100 ribu subscriber gitu, itu mulai nyari co-host nih Pak. Perlu itu nanti biar terbantu gitu Pak Bambang. Dan terus terang saya juga capek, ya. Jadi kalau dulu saya pernah jadi wartawan, walaupun saya tuh memang wartawan nggak puas kalau nggak wawancara sendiri itu. Jadi saya sering itu. Tapi bayangin kalau ketika menjadi wartawan media cetak itu satu hari dapat 1 atau 2 narasumber itu sudah luar biasa. Kan pergi apalagi kalau keluar kota. Ini sehari bisa dapat 5 ini. Oh iya. Ya, jadi karena ini ya kecanggihan dunia digital ya Pak Bambang ya. Iya kan saya nggak pergi kemana-mana, bisa tinggal ngatur jadwalnya kayak guru aja jam sekian, ini jangan gitu aja. Ini sama dengan halnya ketika para dosen ini kuliah online gitu Pak. Zaman dulu kan kalau kelas-kelas jauh harus pergi ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Sekarang tinggal pencet HP, pencet Zoom, udah beres. Jadi kalau yang bisa memanfaatkan ini memang fasilitas yang luar biasa. Iya. Nah mungkin Mbak Kristi ada saran-saran kritik, nggak apa-apa. Saya dikritik yang paling karena akan menjadi lebih baik kalau dikritik gitu. Iya. Baik. Oh satu hal lagi Pak, saya ini sebenarnya bukan kritik ya, saya lebih menyampaikan pernyataan saya bahwa ada satu ini ketika di YouTube gitu kan, itu saya lupa itu di Bangsa TV atau di Inspirasi Jawa Tengah, itu Pak Bambang menceritakan tentang kisah Ibu Bu Restu ya Pak ya, yang sempat ragu mengambil program dokter. Itu kan itu luar biasa sekali kalau misalnya orang-orang seperti saya atau wanita-wanita lain yang berkarir ini menonton YouTube yang dengan tema yang Bapak sampaikan itu keren gitu. Seorang perempuan yang juga mengajar sebagai guru ya Pak ya, sebagai dosen, masih harus ngomong anak tapi bisa lanjut S3. Itu inspirasi banget itu Pak. Ya, nah itu memang kan saya ini dikelilingi perempuan ya. Anak saya 3 perempuan semua. Artinya bukan 3 perempuan kemudian 1 laki-laki yang terakhir. Ya. Jadi artinya kalau saya juga tidak mendorong ini, artinya nunggu nanti yang laki-laki aja yang akan sekolah tinggi gitu, ya kan saya kehilangan waktu. Jadi artinya ya semua saya dorong dan mereka saya terus terang saya targetkan. Jadi pokoknya semua harus jadi dokter, itu target saya. Nah sekarang yang anak kedua Fatmasari sudah daftar sekarang. jadi tinggal ngejar-ngejar aja sekarang. Ya. Bocoran dong Pak, Mbak Fatma daftar di mana? Di Undip sudah. Oh iya. Iya, sudah daftar sih ya. Seperti Lintang ya berarti ya Pak? Iya, tapi jurusannya beda. Ya. Kalau Lintang kan komunikasi. Betul. Lintang sekolahnya tidak di Undip, tapi dia mengajar di Undip. Ya. Lintang sekolahnya di Bandung, kemudian S2, S3-nya di UI. Iya. Nah, ini yang anak saya ketiga mungkin Mbak Kristi juga pernah ketemu karena pernah praktek di Cepu waktu itu. Sekarang sedang sekolah spesialis di Surabaya. Nah itu juga saya dorong, ya kamu tetap aja, pokoknya targetnya saya pengen kamu jadi dokter juga, saya bilang gitu. Iya, jadi itu menginspirasi kami Pak, sehingga ada wawasan lebih bahwa wanita juga bisa gitu. Itu sih pernyataan dari kami. Itu Pak Bambang. Sebagai penutup, saya Kristi Yuwana selaku dosen STAI Muhammadiyah Kabupaten Blora mengucapkan selamat ulang tahun pertama untuk kanal YouTube Inspirasi Jawa Tengah. Semoga ke depan Inspirasi Jawa Tengah ini semakin banyak subscribernya, semakin bisa menginspirasi teman-teman yang ada di luar sana. Ya, kalau banyak subscribernya itu artinya banyak yang nonton. Kalau sudah banyak yang nonton ini semakin banyak orang lagi yang terinspirasi. Jadi MLM kebaikan, Pak.
Dalam artian kita menginspirasi satu, nanti dari satu ini seperti contohnya saya terinspirasi dari ibu, lalu saya mengajarkan kepada mahasiswa-mahasiswa saya, mahasiswa-mahasiswa mengajarkan kepada murid-muridnya nanti di sekolah, itu artinya Inspirasi Jawa Tengah sudah melakukan MLM kebaikan. Begitu Pak Bambang. Jadi, Terima kasih. terima kasih luar biasa, dan tetap saya tunggu nanti Mbak Kristi jadi co-host. Bisa memilih mau wawancara siapa, sampaikan saya, kita buka channelnya. Baik. Saya cuma membuka, Mbak Kristi yang wawancara. Ya, baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kristi Yuwana selaku dosen STAI Muhammadiyah Kabupaten Blora mengucapkan selamat ulang tahun pertama untuk kanal YouTube Inspirasi Jawa Tengah. Semoga ke depan Inspirasi Jawa Tengah ini semakin banyak subscribernya, semakin bisa menginspirasi teman-teman yang ada di luar sana. Ya, kalau banyak subscribernya itu artinya banyak yang nonton. Kalau sudah banyak yang nonton ini semakin banyak orang lagi yang terinspirasi. Jadi MLM kebaikan, Pak. Dalam artian kita menginspirasi satu, nanti dari satu ini seperti contohnya saya terinspirasi dari ibu, lalu saya mengajarkan kepada mahasiswa-mahasiswa saya, mahasiswa-mahasiswa mengajarkan kepada murid-muridnya nanti di sekolah, itu artinya Inspirasi Jawa Tengah sudah melakukan MLM kebaikan. Begitu Pak Bambang. Terima kasih.